Welcome to Novel Update. Keesokan paginya di kediaman Darwin, sebagai orang terkaya di Jeloam, Darwin sedang duduk santai dan minum teh bersama seorang pria tua. Pak Farel, kali ini benar-benar sangat disayangkan. Wanita itu terlalu cerdik. Sebelum efek obatnya bereaksi, dia sudah pergi. Kalau tidak, dia pasti sudah jatuh ke tanganku hari ini, ujar Darwin dengan sedikit penyesalan. Tuan Darwin, jangan khawatir. Obat yang kuberikan itu tidak akan bisa diatasinya. Kalau tidak ingin mati, dia pasti akan datang untuk memohon pada Anda. Ketika saatnya tiba, Anda bisa bermain dengannya sepuasnya, kata Pak Farel sambil tersenyum. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Mata Darwin langsung berbinar. Dia sudah lama mendambakan wanita cantik dan berbahaya seperti Bianca. Hanya dengan membayangkan bisa bermain-main dengan wanita itu di atas ranjang, hati Darwin langsung berdebar tak terkendali. Tuan Darwin, pada saat itu seorang pengawal mendekat dan berbisik di telinga Darwin. Apa? Adi meninggal? Setelah mendengar berita tersebut, wajah Darwin menjadi muram. Siapa yang melakukannya? Siapa yang berani menyerang orangku? Adi adalah tangan kanan Darwin yang biasa menangani bisnis gelapnya. Kematian Adi merupakan sebuah kerugian besar baginya. Katanya semua ini ulah anak angkatnya, Stalin. Dia ingin naik pangkat, jadi dia membunuh Adi, kata pengawal tersebut. Stalin? Darwin merenung sejenak, lalu berkata, kejam sekali anak itu. Dia bahkan tidak melepaskan ayah angkatnya. Tuan Darwin, aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan dalam kasus ini. Tiba-tiba Farel merasa curiga. Oh, apa Pak Farel merasa ada masalah di balik semua ini? Tanya Darwin seraya mengangkat alisnya. Adi menelponku semalam. Katanya dia ingin meminta bantuanku untuk menghadapi seseorang. Sepertinya orang itu ada hubungannya dengan Eril. Awalnya aku berencana untuk mengunjunginya hari ini. Tak kusangka dia telah meninggal secepat itu. Balas Farel sambil mengelus janggutnya. Jadi kamu berasumsi orang itu yang telah membunuh Adi? Darwin menganggap dengan cepat. Kemungkinan besar, jawab Farel sambil mengangguk. Kalau ada hubungannya dengan Eril, sepertinya orang itu juga tidak sederhana. Darwin mulai mengelus dagunya dan merenung. Saat ini semua perhatiannya sedang tertuju pada keluarga Konata. Jika di saat-saat seperti ini Darwin malah menyinggung Eril dan membuat kedua keluarga itu bersatu melawannya, sehebat apapun Darwin, tetap saja dia akan kewalahan menghadapi mereka. Tuan Darwin, kalau kamu takut menimbulkan masalah, aku ada ide lainnya, usil Farel. Silakan katakan Pak Farel, bukankah Adi punya seorang kakak laki-laki yang bernama Sandi Devano? Katanya orang itu bertugas di wilayah perang bagian barat. Bahkan posisinya adalah sebagai wakil jenderal yang mengendalikan ribuan tentara. Cukup beritahukan saja berita kematian Adi kepadanya, lalu kita bisa duduk santai sambil menyaksikan pertarungan mereka, kata Farel dengan tersenyum penuh makna. Ide bagus, tatapan Darwin berbinar ketika berkata, dengan memanfaatkan Sandi, aku bisa menghabisi orang itu tanpa perlu turun tangan sendiri. Pada saat ini di dalam ruangan kantor grup Pesona, baru saja Ariana duduk di kursi kerjanya. Julie telah mengetuk pintu dan masuk ke dalam kantornya sambil berteriak, "Gawat Bu Ariana, ada apa lagi?" tanya Ariana dengan gugup. "Tadi aku mendengar rumor bahwa telah terjadi masalah besar di grup Prosper. Tuan Adi dibunuh seseorang," teriak Julie menyampaikan informasi yang mengejutkan ini. "Apa? Adi dibunuh orang?" Ariana tertegun sejenak. Tidak berani mempercayai apa yang didengarnya saat ini. Yang benar saja, Tuan Adi adalah penguasa di kota Eston dan memiliki koneksi yang sangat luas di kalangan mafia maupun pihak kepolisian. Mana mungkin dia mati begitu saja, apalagi mereka baru saja bertemu kemarin. Selanjutnya, Julie menambahkan, aku juga tidak terlalu jelas dengan kronologi kejadiannya, tapi masalah ini sudah berada luas. Bu Ariana, menurut Anda, apa masalah ini ada hubungannya dengan Luther? Luther? Ariana mengetupkan bibirnya sambil bergumam. Nggak mungkin kan? Kalaupun dia juga jago berkelahi, seharusnya dia tidak berani sampai membunuh orang. Belum tentu. Julie menggeleng sambil berkata dengan misterius. Manusia akan berani melakukan apapun dalam kondisi terdesak. Tuan Adi tidak mungkin akan melepaskan orang yang membuat anaknya itu menjadi lumpuh. Jadi demi menyelamatkan diri, bisa saja Luther nekat mengambil resiko dan membunuhnya. Mendengar ucapan Julie, Ariana langsung mengernyit. Didengar dari analisis Julie, sepertinya ini bukan hal yang mustahil. Sebenarnya ada bagusnya Tuan Adi meninggal. Setidaknya kita tidak perlu hidup dalam ketakutan setiap hari. Akhirnya Luther melakukan hal yang berguna juga, ujar Julie sambil tersenyum.
Khawatirnya masalah ini tidak semudah yang kamu bayangkan. Dengan wajah misterius, Ariana kembali melanjutkan. Alasan Tuan Adi bisa bertindak semena-mena selama ini adalah karena dia punya pendukung yang sangat berkuasa di belakangnya. Orang inilah yang menjadi sumber masalah yang sesungguhnya. Pendukung? Siapa? Tanya Julie keheranan. Pemimpin dari 3 bos besar di Jeloam, Darwin Sudarmo, jawab Ariana. Apa? Tuan Darwin? Begitu cepat itu dilontarkan, Julie langsung membelakkan matanya dengan kaget. Semua orang tahu bahwa Tuan Darwin sangat berkuasa di Jeloam. Adi hanyalah preman yang menguasai kota Eston, sementara Darwin adalah penguasa sesungguhnya di Jeloam. Saking besarnya kekuasaan Darwin, dia bahkan bisa bertindak sesuka hatinya. Dia memiliki banyak sekali koneksi dalam bidang perdagangan, politik maupun militer. Siapapun yang menyinggung Darwin akan berakhir mengenaskan. Bu Ariana, maksud Anda Tuan Darwin juga terlibat dalam masalah ini? Tanya Julie sembari menelan liurnya. Bisa jadi, Adi adalah bawahan Darwin. Kini setelah Adi meninggal, Darwin pasti akan mulai menyelidikinya. Kalau masalah ini memang ulah Luther, gawatlah nasibnya, ujar Ariana dengan wajah serius. Kalaupun begitu, seharusnya dia menyalahkan Luther. Tidak ada hubungannya dengan kita kan? Tanya Julie mencari tahu. Tergantung bagaimana Darwin menafsirkan masalah ini. Kalau dia merasa ada hubungannya dengan kita juga tidak akan bisa lolos, jawab Ariana. Hah? Julius ketika tertegun. Dia masih bisa berusaha menenangkan diri jika berhadapan dengan Adi. Namun, jika harus menghadapi Darwin, Julie benar-benar tidak sanggup memberanikan diri. Bu Ariana, bagaimana kalau kita memohon pada Tuan Wandi? Suruh dia untuk mencari Pak Eril sebagai penengah. Pungkas Julie memberi usul. Ariana menggeleng lalu berkata, tidak bisa, aku sudah terlalu banyak berutang budi pada Wandi. Aku tidak mau merepotkannya lagi. Lalu kita harus bagaimana kalau sampai Tuan Darwin menyelidiki masalah ini? Bukankah kita juga akan hancur? Tanya Julie dengan wajah sedih. Jangan gegabah, sekarang ini kita adalah mitra keluarga Konata. Besok adalah hari peresmian perusahaan baru kita. Dengan dukungan keluarga Konata, Darwin seharusnya tidak akan berani bertindak keterlaluan, balas Ariana. Benar, kita masih punya keluarga Konata. Seketika ekspresi Julie tampak gembira. Dia berkata, selama acara peresmian besok berjalan lancar, kita resmi menjadi bagian dari keluarga Konata. Tidak akan ada lagi yang berani mengesik kita. Kini kedua orang itu menaruh harapan sepenuhnya kepada keluarga Konata. Sore itu di depan gerbang villa keluarga Devano diiringi dengan suara deruan yang bergema. Serombolan mobil jeep militer melaju dengan cepat. Terlihat sebuah bendera yang bertuliskan wilayah perang barat di mobil terdepan konvoi tersebut. Saat mobil jeep tersebut berhenti, para barisan tentara bersenjata lengkap turun dari mobil satu persatu. Seketika aura membunuh yang kuat memancarkan ke sekitarnya. Jenderal, kita sudah sampai, ujar salah seorang tentara setelah berjalan ke hadapan mobil utama dan memberi hormat. Beberapa saat kemudian pintu mobil itu pun terbuka. Seorang pria paruh baya berteruh kekar yang menggunakan jubah perang keluar dari mobil tersebut. Orang ini adalah wakil jenderal dari wilayah perang barat, Sandy Devano. Paman, akhirnya kamu datang juga. Pada saat itu pintu gerbang villa perlahan-lahan terbuka. Aidan yang mengenakan pakaian berkabung berdiri di antara dua orang yang menopangnya. Dengan cedera di kakinya, Aidan berusaha berjalan keluar dengan terhayung-hayung. Bawa aku untuk melihat jenazahnya, ucap Sandy dengan suara tegas. Aidan tidak berani banyak bicara. Dia buru-buru memimpin jalan di depan. Begitu memasuki ruang tamu, terlihat sebuah peti mati ditempatkan di depan pintu utama. Dalam peti mati tersebut tergeletak Adi yang telah tak bernyawa. Apa yang terjadi? Kenapa ayahmu tiba-tiba meninggal dunia? Tanya Sandy dengan wajah muram sambil mengertakkan giginya. Adi adalah adik Sandy satu-satunya, dan kini pria itu tiba-tiba meninggal. Tentu saja Sandy merasa sangat marah. Ini semua gara-gara Stalin, pria keji itu yang membunuh ayah. Aidan mulai mengadu. Stalin, memangnya anak haram seperti dia punya kemampuan begitu? Tanya Sandy sambil mengerutkan kening. Tentu saja dia tidak mampu, jadi aku curiga dia pasti bersekongkol dengan orang luar untuk membunuh ayah, ujar Aidan dengan wajah penuh kebencian. Apakah ayahmu baru-baru ini menyinggung seseorang? Tanya Sandy. Ayah punya banyak musuh, tapi mereka hanya orang-orang kecil yang tidak berarti, jawab Aidan. Jadi kamu sama sekali nggak tahu apa-apa? Tanya Sandy seraya mengerutkan kening. Kepergian ayah terlalu mendadak, aku jadi kelabakan. Pecundang, kamu bahkan nggak sebanding dengan seorang anak haram, bentak Sandy sambil
mendengus. Dia enggan berbicara panjang lebar dengan Aidan sehingga dia pun memerintahkan pengawal selidiki semuanya. Aku nggak peduli metode apa yang kalian gunakan. Bahkan kalau harus mengubrak-abrik seluruh Jelawam sekalipun, kalian harus menangkap pembunuhnya. Berita mengenai kematian Adi masih belum mereda. Keesokan harinya kembali terdengar rumor yang mengemparkan. Keluarga Konata telah menentukan mitra untuk perusahaan mereka dan akan mengumumkannya pada acara peresmian mereka hari ini. Begitu berita ini tersebar, banyak sekali orang yang berbondong-bondong datang untuk mengucapkan selamat kepada mereka. Pukul 8 pagi, di depan gedung Victory telah didapati mobil mewah dan banyak sekali pengunjung. Namun Bianca yang merupakan salah satu tokoh utama dalam acara peresmian kali ini masih belum tiba. Sebaliknya, dia masih bersantai sambil menikmati kopinya di sebuah kafe. Tuan Luther di sini. Begitu melihat Luther datang, Bianca langsung berdiri dan melambaikan tangannya. Bukankah hari ini adalah acara peresmian perusahaan barumu? Kenapa kamu mengundangku ke sini? Ujar Luther seraya duduk di seberang Bianca. Hari ini Bianca mengenakan kemeja putih dan rok ketat. Rambutnya yang hitam legam diikat kucir kuda, membuatnya tampak dewasa dan memikat belahan dadanya yang mencolok, membuat kancing bajunya seolah-olah akan meledak. Acara peresmian tidak sepenting berkencan denganmu, jawab Bianca sambil mengedipkan matanya dengan mesra. Bibirnya yang merah merekah membuat orang tak kuasa ingin mencicipinya. Jangan bercanda, Nona Bianca. Sebaiknya kita bicarakan masalah yang lebih penting. Luther tidak tahan mendengar godaannya. Baiklah, kalau begitu aku terus terang saja. Bianca melanjutkannya. Tuan Luther, apakah kematian Adi berkaitan denganmu? Kenapa kamu bisa bertanya begitu? Tanya Luther seraya mengangkat alisnya. Aku hanya agak penasaran. Meskipun Adi suka bertindak semena-mena, tetap saja dia punya banyak sekali bawahan. Jadi membunuhnya bukanlah sebuah hal yang mudah. Setelah kurenungkan cukup lama, sepertinya cuma Tuan Luther yang memiliki kemampuan seperti itu, ujar Bianca dengan penuh makna. Hehe, Nona Bianca terlalu meninggikanku. Luther hanya tersenyum, tetapi tidak memberikan jawaban pasti. Sebenarnya kematian Adi juga tidak akan mengubah apapun di Jelawam ini. Tapi masalah terbesar adalah dia punya seorang pendukung di belakangnya. Lanjut Bianca menjelaskan. Maksudmu Darwin? Bianca kembali menjawab. Darwin hanya salah satunya. Lagi pula dia tidak akan melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri demi Adi. Orang seperti ini masih termasuk mudah dihadapi. Maksud dari perkataan Nona Bianca, Adi masih punya pendukung lainnya. Benar, dia masih punya seorang kakak bernama Sandi. Orang ini adalah wakil jenderal di wilayah pertempuran dan memiliki pengaruh yang besar. Jangan pernah meremehkannya. Nada bicara Bianca menjadi serius ketika menjelaskan hal ini. Bahkan keluarga Konata sekalipun tidak ingin berurusan dengan orang dari wilayah pertempuran. Itulah alasannya mengapa ketika Adi mengirim orang untuk menculiknya, Bianca tidak langsung membalas. Terima kasih atas peringatannya. Saya akan berhati-hati, balas Luther seraya mengangguk ringan. Oh ya, ada satu lagi. Bianca beralih ke topik lain. Aku sudah mendapat hasil penyelidikan mengenai masalah wangi ambergris itu. Pelakunya bernama Farrell. Farrell, siapa dia? Tanya Luther. Bianca menjelaskan, sama seperti Adi. Dia adalah salah satu tangan kanan Darwin. Identitasnya sangat misterius karena dia selalu melakukan segala sesuatu di balik layar. Dia yang mengatur strategi dalam semua bisnis ilegal yang dijalankan mereka. Bagaimana rencanamu menghadapinya? Tanya Luther. Aku mau menghabisi tangan kanan Darwin ini untuk memberikan pelajaran padanya. Hanya saja tidak ada seorang pun bawahanku yang sanggup melawan orang sehebat ini. Jadi aku mau minta bantuan Tuan Luther, ujar Bianca. Pancing dia keluar agar aku punya kesempatan untuk menghadapinya, balas Luther dengan santai. Terima kasih Tuan Luther. Bianca tersenyum manis, lalu berkata, aku juga mengundang Darwin dalam acara peresmian hari ini. Seharusnya orang itu juga akan ikut datang bersamanya. Nanti kamu langsung bertindak saja kalau ada kesempatan. Baik, jawab Luther sambil mengangguk. Sudah waktunya, ayo kita pergi sama-sama Tuan Luther. Setelah minum secangkir kopi, kedua orang itu langsung bergegas menuju gedung Victory. Pada saat ini, suasana di luar gerbang gedung Victory sudah sangat ramai. Ketika Luther dan Bianca turun dari mobil, mereka kebetulan melihat Ariana sekeluarga yang sedang berjalan masuk ke lokasi acara dengan bangga. Ariana turut mengambil alih dalam pendirian perusahaan baru ini. Jadi wajar saja keluarganya juga ikut meramaikan suasana. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang lantang dari belakang. Luther, kenapa kamu ada di mana-mana sih? Luther berbalik dan melihat Wandi yang sedang berjalan ke arah mereka. Seingatku, sepertinya Ariana nggak mengundangmu. Kenapa mukamu setebal itu? Tanya Wandi sambil mencibir. Aku yang mengundang Luther. Kenapa? Kamu keberatan?
Bianca tiba-tiba melangkah maju. Auranya yang kuat membuat Wandi secara refleks mundur 2 langkah. Masa seorang pria dewasa butuh dilindungi seorang wanita? Ejek Wandi. Lalu dia melanjutkan, kamu juga sama saja, cepat atau lambat kamu akan menyesal mengikuti pecundang seperti dia ini. Mau menyesal atau tidak, apa hubungannya denganmu? Pergi sana, balas Bianca dengan ketus. Tanpa mengindahkan ucapan Wandi, Bianca langsung mengaitkan lengannya pada Luther dan berjalan masuk ke lokasi acara. Dasar jalang, sombong sekali, suatu saat aku akan menidurimu. Melihat sosok kedua orang itu yang menjauh, Wandi mengertakkan giginya dengan marah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Luther bisa didekati oleh begitu banyak wanita cantik. Wandi, kamu juga datang untuk menghadiri acara ini? Pada saat itu, seorang pria yang berpakaian rapi keluar dari mobil Maybach. Oh, bukankah ini Tuan Trevor? Kenapa kamu juga ada di sini? Mata Wandi berbinar-binar saat dia menyapa Trevor dengan tergesa-gesa. Orang yang datang ini adalah putra Eril yang bernama Trevor Wirawan. Tentu saja aku harus datang untuk memberi dukungan kepada keluarga Konata yang baru mendirikan perusahaan baru, kata Trevor sambil tersenyum. Dengan status Tuan Trevor bisa datang untuk meramaikan acara ini saja sudah termasuk sangat menghargai keluarga Konata. Puji Wandi berusaha menyanjungnya. Jangan bicara sembarangan, bahkan ayahku saja harus bersikap segan terhadap ratu bisnis keluarga Konata itu. Apalah artinya aku ini, balas Trevor dengan terus terang. Tuan Trevor terlalu rendah hati. Wandi tersenyum tipis, lalu mengalihkan topiknya. Omong-omong soal ratu bisnis keluarga Konata, sampai saat ini aku belum pernah bertemu dengannya. Apa dia memang secantik yang dirumorkan? Di antara 4 wanita cantik di Jeloam, Bianca berada di urutan pertama. Dia memang sangat menawan. Sayangnya, wanita cantik seperti ini sulit dijinakkan pria manapun, ucap Trevor sambil menghela napas. Bahkan Tuan Trevor juga tidak sanggup mendapatkannya, tanya Wandi dengan kaget. Omong kosong macam apa itu? Bisa menjadi pelayannya saja sudah sebuah kebanggaan bagiku, ucap Trevor sambil memutar bola matanya. Mana mungkin Trevor berani mengusik orang yang memiliki kedudukan sama dengan ayahnya. Bahkan Tuan Trevor saja tidak bisa bersanding dengannya. Apalagi tokoh kecil seperti kita ini, ucap Wandi dengan nada sedih. Sebenarnya wanita yang bisa mencapai posisi seperti itu sudah tidak dipeduli lagi dengan latar belakang pria. Selama dia menyukai pria tersebut, bahkan mengemis pun bisa diangkat statusnya menjadi pangeran, pungkas Trevor. Mana ada pengemis beruntung itu, ujar Wandi sambil menggelengkan kepalanya. Hehe, bisa jadi memang ada orang seperti itu. Trevor tersenyum sinis dan berkata, sebenarnya baru-baru ini aku dengar bahwa Bianca telah berpacaran dengan seorang pria. Dia bahkan berencana untuk mengangkatnya menjadi seorang berpengaruh di Jeloam hari ini. Serius? Wandi terkejut dan menjadi gelisah. Mana mungkin aku menipumu? Mungkin sebentar lagi kamu akan melihatnya, kata Trevor. Siapa pria yang seberuntung itu bisa disukai oleh Bianca? Wandi menyipitkan matanya. Tatapannya penuh dengan rasa iri dan dengki. Bagaimanapun, Bianca adalah ratu bisnis Jeloam, salah satu dari 3 bos besar. Tidak hanya kaya raya dan memiliki kekuasaan, bahkan parasnya juga cantik dan menawan. Wanita sesempurna itu sudah sangat langka di dunia ini. Aku tidak tahu siapa orangnya. Pokoknya kalau kamu bisa menjalin hubungan baik dengan orang ini, masa depanmu akan sangat cerah. Trevor memberikan nasihat. Mendengar ucapanmu, aku jadi ingin berteman dengannya, kata Wandi bersemangat. Kemudian dia memohon, Tuan Trevor, kamu punya banyak kenalan. Bisakah kamu memperkenalkan aku pada mereka? Memperkenalkanmu? Kamu pikir kamu siapa? Bahkan aku sendiri saja butuh diperkenalkan orang, apalagi kamu, kata Trevor dengan tidak sabar. Sebelum datang ke sini, ayah Trevor berpesan padanya berkali-kali agar dia bisa mencari kesempatan untuk berkenalan dengan orang ini. Asalkan mereka bisa berteman, kehidupan mereka akan sangat melimpah kelak. Aku sudah memberitahumu apa yang aku tahu. Bisa berubah nasibmu atau tidak, semua tergantung padamu sendiri. Trevor tidak banyak basa-basi lagi dengan Wandi. Dia hanya melambaikan tangannya lalu berjalan masuk ke lokasi acara. Wandi tersenyum kikuk dan mengikuti Trevor dengan bersemangat di sisinya. Saat ini, dia sangat berharap bisa bertemu dengan orang yang disebut oleh Trevor tadi. Saat ini kondisi keluarga Johan sudah hampir bangkrut. Jika Wandi bisa berteman baik dengan wanita itu dan mendapatkan bantuan dari keluarga Konata, keluarganya pasti bisa melawan masa sulit ini. Tiba saatnya dia tidak perlu lagi mencuri uang dan melarikan diri. Thanks for watching.